Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم فإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآيات. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulihil karim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena anugerah nikmat-Nya Allah pada kesempatan siang hari ini kita semua masih bisa membuktikan kembali ketaatan kita, pengabdian kita kepada Allah. Yang kita wujudkan salah satunya tentu pengabdian ini melalui ibadah Jumat ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita lakukan pada kesempatan ini menjadi wasilah bagi kita untuk menguatkan kembali iman kita, mengokohkan kembali ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita yakin tidak ada rifah manusia dan karomah manusia, tinggi derajat manusia dan kemuliaan manusia kelak di hadapan Allah hanyalah manusia-manusia istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam amalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada manusia pilihan kedua hasanat kita semua, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan salawat dan salam Allah sampaikan kepada umatnya sampai akhir zaman. Tentu kita berharap Rasul mencatat kita umatnya dan kita semua mendapatkan syafaatul umat darinya, amin insyaallah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa pergeseran waktu yang begitu singkat. Rasanya baru kemarin kita merayakan hari raya Islam yang pertama itu. Setelah kita melaksanakan ibadah saum, sekarang hanya tinggal menghitung hari-hari ke depan insyaallah. Kita pun akan memperingati hari raya yang kedua, yaitu Idul Adha. Yang tentunya bagi kata perayaan Idul Adha bukan hanya sekedar bersalaman, bukan hanya sekedar mayornya, nyate dan nyotornya saja. Akan tetapi Idul Adha yang kita rayakan mudah-mudahan kita bisa ambil ibrah pelajaran di dalam. Karena begitu banyak dan besar ibrah pembelajaran yang ada di dalam. Terlebih tentunya mudah-mudahan dengan peringatan Idul
kita semua menjadi muslim yang lebih baik lagi, yang keislaman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keislaman kita tidak dipertanyakan oleh Allah seperti dalam surat Al-Ma'un, ara'aita alladzi yukadzibu bi. Tetapi kita menjadi muslim yang shadiq, yang keislaman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tentu dengan wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dengan mengupayakan diri kita sejauh mana kita ittiba kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena salah satu di antara ciri muslim sejati, ahsan bina kata Allah, wattaba'a millata Ibrahim. Makanya dalam mukadimah tadi kami bacakan satu ayat di awal sebagai mukadimah terkait dengan suri tauladan yang Allah arahkan dalam Al-Quran. Untuk kita semua ada dua ayat yang saya temukan dalam Al-Quran. Allah memakai kalimat uswatun hasanah. Yang pertama, Allah menyebutkan kalimat uswatun hasanah itu di surat 33 Al-Ahzab ayat 21, di mana ayat itu diisyaratkan untuk Rasulullah SAW. Laqad kana lakum uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalimat uswatun hasanah yang kedua Allah isyaratkan di dalam surat 60, yaitu surat Al-Mumtahanah, ayatnya ayat yang ke-4. Ayatnya agak panjang. Kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Yang kedua, ternyata Allah mengisyaratkan kalimat uswatun hasanah adalah untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu istimewanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya salah satu di antara ciri ahsan dina, muslim terbaik kata Allah adalah wattaba'a millata Ibrahim hanifan. Adalah orang-orang yang mengupayakan dirinya, berusaha dirinya untuk senantiasa ittiba tentu kepada Rasulullah, dan yang kedua ittiba kepada Nabi Ibrahim alaihissalam walladzina ma'ah, dan orang yang menyertainya dalam hal ini adalah istri dan anaknya, yaitu Hajar dan Ismail alaihissalam. Kemudian apa yang harus kita teladani? Apa yang harus kemudian kita contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Tentu semua dimensi hidup. Seperti halnya Rasulullah SAW, apa yang harus kita ikuti dari Rasulullah? Semua dimensi hidupnya adalah uswah hasanah bagi kita semua. Nah, salah satunya tentu adalah bagaimana Nabi Ibrahim dalam menjaga imannya, dalam menjaga akidah. Karena Nabi Ibrahim adalah sosok Nabi yang luar biasa. Dia sangat pencemburu ketika ada orang menyekutukan Allah, menduakan Allah. Nah, salah satunya di antaranya di ayat yang keempat surat Al-Mumtahanah, tentang bagaimana kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mempertahankan imannya, akidahnya terkait dengan wala dan baroknya. Loyalitasnya hanya untuk Allah dan baroknya kepada ilah-ilah selain daripada Allah. Yang kita tahu memang dulu di zaman Nabi Ibrahim paham paganisme, orang bukan menyembah Allah tetapi berhala. Bahkan kita tahu ayahandanya tercinta Azar namanya adalah seorang produsen berhala. Akan tetapi dia seorang nabi yang luar biasa. Dia senantiasa mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, untuk menghambakan dirinya kepada Allah saja. Makanya Allah kemudian mengabadikan di ayat yang keempat, kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh kata Allah, bagi kalian ada suri tauladan yang ada dalam diri Nabi Ibrahim, juga orang-orang yang menyertainya dalam hal ini adalah Hajar dan Ismail. Dalam konteks apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika menjaga imannya, menjaga akidahnya dari hal-hal yang ingin merusak akidah, dari segala bentuk kesyirikan. Sampai kata Allah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami baru berlepas diri kepada apa yang kalian sembah. Ini luar biasa. Kemudian meneguhkan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sampai kata Nabi Ibrahim, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billah. Kalau kalian masih mau menyembah berhala, masih mau menyekutukan Allah, masih mau mensyirikatkan Allah, kata Nabi Ibrahim, dari mulai sekarang saya dengan kalian musuh kalau kalian masih mau menyembah berhala sebelum kalian menyembah Allah. Ini keteladanan yang luar biasa terkait bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita dituntut ketika kita ingin menjadi muslim terbaik, wattaba'a millati Ibrahim. Yuk, jaga sama iman kita, jaga akidah kita dari hal-hal yang ingin merusak akidah dan iman kita. Dari parasit-parasit akidah yang ingin merusak akidah kita, merusak keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih terkait dengan tradisi dan budaya biasanya. Bukan Islam anti tradisi dan budaya, bukan Islam anti budaya dan seni. Ingat, budaya seni itu bagian dari sumbuliatul Islam. Keuniversalalan Islam, keintegralan Islam, kekafahan Islam. Islam berbicara tentang budaya, Islam berbicara tentang seni. Tetapi hati-hati ketika kemudian di dalamnya ada nilai-nilai syirik. Jangan coba-coba kemudian meriaya budaya seni. Jangan sampai ada bahasa ini kan tinggal karubun kita, orang tua kita. Bukan tak boleh kita menjaga apa yang ditinggalkan oleh orang tua kita ketika itu baik. Akan tetapi ketika itu adalah sebuah pelanggaran, apalagi itu adalah hal yang merusak akidah, hati-hati. Makanya hal ini Allah Subhanahu wa taala pun pernah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi para pembesar Quraisy, khususnya paman-pamannya Abu Lahab dan Abu Jahal, untuk kembali menyembah Allah, jangan menyembah berhala, karena sama di zaman Rasul juga orang kebanyakan yang menyembah berhala. Bahkan ada yang masyhur namanya Lata, Ujah, Hubal dan Manat. Akan tetapi bagaimana jawaban dari paman-pamannya itu? Saya cukup dengan Tuhanku, Tuhan nenek moyangku. Siapa Allah Tuhanmu? Enggak jelas. Agama Islam enggak jelas. Itulah jawaban dan penentangan dari Abu Lahab dan Abu Jahal. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idh qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, yuk kita kembali kepada Allah dan Rasul, yuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai basis normatif minhajul hayat bagi kita semua. Sampai kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sampai kata Rasulullah, taraktu fikum amraini fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jaminan kalau kita ya tamassak bil Quran dan Sunnah, lan tadillu, kalimatnya lan lil istimrar madal hayat ila yaumil qiyamah. Tidak akan ada yang bisa mempropaganda kita, menyesatkan kita, karena kita punya pegangan Al-Quran dan Sunnah. Ya udah, Al-Quran dan Sunnah sudah hancur gitu. Nah makanya ketika mereka diajak kepada Al-Quran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah, mereka menjawab, cukup apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Padahal kata Allah, sesungguhnya bapak mereka, nenek moyang mereka, la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Mereka itu bodoh, nggak ngerti apa-apa, bahkan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak nilai-nilai syirik yang sudah dimodernisir masuk kepada budaya dan seni. Sekali lagi, Islam bukan anti budaya, seni itu bagian dari kesempurnaan ajaran Islam. Tapi awas, ingat, kalau di dalamnya ada nilai-nilai seni, nggak boleh kemudian kita pelihara, apalagi diwariskan kepada anak cucu kita. Dan itu yang disebut dengan parasit akidah. Maaf, biasanya wilayah Ciamis, daerah sebelah sana begitu ya, Situ Panjalu, masih ada tradisi upacara, maaf kalau ada orang Ciamis di sini. Tetapi ini perlu saya sampaikan, bukan Islam anti budaya dan seni, tetapi takut budaya itu ada nilai syiriknya. Kan ada upacara, biasanya dalam bahasa Sunda disebut dengan istilahnya mencuci benda-benda pusaka, keris, pedang. Konon katanya ada pedangnya Sayyidina Ali yang namanya Zulfaqar. Nggak tahu di mana tuh asalnya. Karena yang saya tahu pedang Zulfaqar yang ujungnya seperti lidah ular itu adanya di Istanbul, di Turki, dan semua peninggalan sejarah Islam adanya di sana. Gamis Rasul, rambut Rasul, kemudian sandal Rasul adanya di sana. Setelah dicuci kemudian berebut airnya, barokah, barokah.
Takut hal-hal yang seperti inilah yang merusak iman kita, akidah kita. Cuman kadang-kadang ketika kita kasih tahu jawabannya persis apa yang digambarkan dalam ayat ini. Tahu apa kamu anak kemarin sore bau kencur? Saya sudah cukup apa yang diterima di nenek moyang kamu. Kadang-kadang jawabannya seperti apa yang dulu ketika Rasul menyampaikan kebenaran Islam. Mereka jawabnya tidak butuh dengan itu. Sudah cukup dengan apa yang dibawa oleh nenek moyang kamu. Makanya yuk, Idul Adha bukan hanya sekedar pesta poranya, tetapi yuk kita benahi keislaman kita perbaiki kembali keislaman kita. Mudah-mudahan kemudian Allah mengakui keislaman kita dengan membenahi kembali iman kita, akidah kita. Karena ini adalah sesuatu yang sangat kurang. Maaf, biasanya di wilayah dekat lautan, biasanya suka ada pesta laut. Tujuannya bagus, dia ingin mensyukuri nikmat Allah. Bagus, dan seharusnya bersyukur. Kemudian menyembelih kerbau atau sapi cuma sayang. Kemudian menyandarkan sembelihannya itu bukan karena Allah, kepalanya dibuang ke laut. Nah kemudian dia punya keyakinan bahwa ikan banyak itu bukan dari Allah tapi dari Nyi Roro Kidul. Hati-hati. Ini masalah iman, masalah akidah. Dan inilah perasit-perasit akidah yang harus kita luruskan, kita bersihkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa Allah kemudian menyebutkan di ayat 125 surat An-Nisa, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan Ibrahim adalah kekasihku. Karena luar biasa, Ibrahim adalah hamba Allah yang senantiasa menjaga iman dan akidah. Mudah-mudahan sekali lagi kita pun diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga iman kita, menjaga akidah kita dari hal-hal yang ingin merusak iman dan akidah kita, yang kadang-kadang kesyirikan hari ini dimodernisir, dimodernkan, yang kadang-kadang kita tidak terasa kita telah melakukan kesyirikan. Alhamdulillah. Padahal akhtaru syirki, bahayanya perbuatan syirik dalam Al-Quran luar biasa. Dari mulai agama kufran, Allah tidak akan pernah memaafkan dosa syirik. Puncaknya irmanul jannah, Allah haramkan surga bagi orang yang menyebutkan Allah. Padahal tujuan orang beriman dengan saumnya, dengan haji umrohnya adalah ingin menjadi penghuni surga. Tetapi ketika kita menyebutkan Allah haramkan surga bagi orang yang menyebutkan Allah. Sampai Rasul pun mengajarkan doa yang Rasul baca setiap pagi dan petang. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil hidayati wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala yaqulu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan sehingga rabbil wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahu al-azim, sadaqallahu rasulina. Sidang iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan hanya dalam persoalan iman, dalam persoalan akidah yang perlu kita tiru tentang Nabi Ibrahim. Masih banyak yang perlu kita tiru. Salah satunya tentang ketundukan kepada Tuhannya yang totalitas kepadanya. Karena Islam sendiri artinya ketundukan, kepasrahan. Malu kita mengaku sebagai Muslim, tapi kita senantiasa keras kepala kepada Allah. Susah untuk tunduk patuh kepada Allah. Padahal Islam artinya ketundukan dan kepasrahan. Makanya kata Allah, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Apakah kalian ingin tahu kata Allah siapa orang yang paling baik di dalam Islam? Kata Allah adalah orang yang telah membuktikan ketundukan kepada Tuhannya kepada Allah. Dalam hal ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Dari mulai menyuruh anak istrinya disimpan di satu lubang yang namanya Baqah, yang sekarang menjadi rumah. Padahal anak yang didambakan kehadirannya karena pernikahan dengan Siti Sarah, Allah pun belum menganugerahi seorang anak
Walaupun kemudian di ujung sejarah Allah pun menganugerahi dari sisi salah seorang anak laki-laki, nabi pula namanya adalah Ishak. Kita bisa bayangkan begitu, perintah Allah yang sangat berat, harus meninggalkan anak istrinya di satu lembah namanya Baka. Waktu itu Nabi Ibrahim mukim di Palestina. Makanya Palestina adalah negerinya para anbiya. Dan insya Allah sebentar lagi Allah akan merdekakan Palestina. Tadi adalah hadis yang sahih tentang hadis kita. Bahkan kata Rasulullah, tidak ada negeri yang paling aman di akhir zaman adalah Palestina. Bukan Mekah Madinah, justru Mekah Madinah sekarang berujung hancur. Secara nilai, secara sosial, konser musik luar biasa, tempat-tempat maksiat mulai sekarang dapat legalitas. Karena putranya Raja Salman, Muhammad bin Salman, kan kuliahnya dulu di Amerika, sehingga freeport liberal dan sesuai. Para ulama yang lurus-lurus sudah mulai dibidik, hilang. Yang kenceng-kenceng berbicara tentang Palestina sudah tak boleh lagi jadi imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Makanya di ujung kehancuran begitu ya. Dan Palestina insya Allah sebentar lagi, karena dalam hadis Alkitab nanti Yahudi ujung-ujungnya nanti mereka akan lari sampai sembunyi di belakang batu, di belakang pohon dengan izin Allah yang zaman, dengan izin Allah batu bisa bicara dan pohon bisa bicara. Ini Yahudi bunuh, kata batu, kata pohon, ini Yahudi bunuh, kecuali ada satu pohon namanya Gorba karena keberpihakannya kepada Yahudi. Palestina adalah negerinya para nabi. Maka di akhir zaman tidak ada tempat yang paling aman dan barokah adalah Palestina. Kalau mau hijrah ke Palestina kata Rasulullah. Dulu Nabi Ibrahim mukimnya di Palestina. Kita bisa bayangkan naik unta, kuda ke Baka, meninggalkan anak istri, walaupun hatinya stabil perang antara perintah Allah dan cinta sama keluarganya, tapi lulus. Dia tinggalkan anak istri. Giliran istri dan anaknya yang aslam wajahul ilah. Makanya Allah abadikan qad lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wa waladina. Giliran istrinya, kenapa saya ditinggal di sini wahai Ibrahim? Jalan aja. Apakah ini diperintahkan oleh Allah wahai Nabiullah Ibrahim? Baru dia nolak, iya, istriku ini perintah Allah. Baru ketika dengar perintah Allah, sama Allah, silakan mau kembali. Tidak dibikin rumah, tidak ada makan, bekalnya seadanya. Hanya daun kurma yang dibuat segitiga untuk tidak ada air di tempat ini. Jangan menggambarkan bahkan makan hari ini. Maka hari ini luar biasa. Kalau yang ingin ke sana pendatangan dulu lulus yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian disuruh berkumpulan. Falamma balagha ma'asya'ya dalam surat As-Saff ayat 101. Ketika Nabi Ismail masih dewasa berkumpul, saukah berbunyi dan kerinduan dalam berbunyi kepada anak istrinya, bermimpi bagi para nabi adalah wahyu. Allah menyuruh untuk menyembelih anak. Coba untuk menyembelih anak-anaknya yang soleh. Makanya ketika dikomunikasikan, abang mimpi, bang bermada, kalau kira-kira pendapat gimana itu wahai Ismail, anakku soleh. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang Allah menyuruh abang menyembelih saya, sembelih saya. Abang akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Ini anak yang soleh begini suruh disembelih. Kalau yang bohong gitu ya, yang nyusahin orang tua, nah besok-besok kalau disyariatkan tuh dulu jadi Nabi Ismail sembelih aja. Cuman tidak disyariatkan, untung diganti ya, tidak jadi Nabi Ismail dengan binatang. Gimana perasaan? Apalagi ketika Nabi Ismail bilang, wahai abah, ketika nanti saya mau disembelih, tutup mata saya, takut abang merasa ibadahnya tidak jadi menyembelih saya. Abang berbangoli dengan tidak melaksanakan perintah. Tangan dan kaki ini ikat biar tidak meronta-ronta, tolong pisaunya asal biar tajam, biar sebentar saya merasakan sakitnya disembelih. Coba ya. Tapi kan jadi mau disembelih, walaupun kemudian stop, berhenti wahai Ibrahim, kata Allah, kemudian diganti dengan kambing, kemudian mengisyarat ibadah kurban sebentar lagi. Maka yuk kita mari bukan hanya menyembelih, tetapi sejauh mana tunduknya kita, patuhnya kita kepada perintah Allah. Dan itulah sebetulnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya sekali lagi, kenapa Allah kemudian mengabadikan dalam Al-Quran, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wa waladina ma'ah. Banyak sekali yang perlu kita pelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi yang pertama tentang bagaimana menjaga kemurnian imannya, kemurnian akidahnya dari parasit-parasit yang ingin merusak iman dan akidahnya. Biasanya tradisi dan budaya yang kadang-kadang merusak, walaupun tentu bahwa budaya, seni, tradisi itu bagian daripada kesempurnaan Islam. Tetapi kita pilih kalau yang kemudian merusak akidah, merusak keislaman kita, jangan kemudian kita lakukan.
Yang kedua adalah tentang ketundukannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita pun bisa ittiba kepadanya, mengikuti jejak langkahnya, mencontoh segala apa yang dilakukan termasuk yang tadi masalah akidah dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna subhanaka anta Allah al-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana a'tina min as-sabri wa tawaffana muslimin. Rabbana la ta'azzana wa la taghfir lana wa tarhamna wa kunna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yu'ti al-qurba wal yatama wal masakin wal munkari wal baghi wal 'adli wal ihsan. Assalamualaikum